Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Andi Matalata Channel. Dengan saya sendiri, Andi Matalata. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing dan berbagi sekaligus akan mengajak kawan pajak semua mencermati bareng-bareng bagaimana tata cara penyampaian pelaporan program pengungkapan sukarela atau yang kita kenal dengan PPS. Di dalam program pengungkapan sukarela ini terdapat dua kebijakan. Yang pertama skema 1 dan yang kedua adalah skema 2. Dalam video yang kawan pajak saksikan saat ini saya akan menggunakan skema 2. Di mana aturan dalam skema 2 ini kita akan mengungkapkan atau melaporkan harta yang kita miliki dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Di mana nanti harta yang kita laporkan di dalam program ini akan dikenakan tarif sebesar 14% dikali nilai neto dari aset tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tentu kita buka server atau website pajak.co.id. Kemudian kawan pajak bisa klik pada Direktorat Jenderal Pajak. Di bagian pojok kanan atas ini terdapat menu login. Kawan pajak bisa klik di sini. Kemudian seperti biasa nih kita memasukkan NPWP, kata sandi dan kode keamanan. Jika sudah, kawan pajak bisa klik login. Setelah berhasil login, kita akan masuk dan diarahkan pada menu DJP online. Di sini, kawan pajak bisa klik pada menu layanan. Kemudian, di sini bisa kawan pajak klik pada menu program pengungkapan sukarela. Di dalam menu program pengungkapan sukarela ini, terdapat beberapa menu dashboard yang telah disediakan oleh DJP. Di sini ada arsip pencabutan, buat laporan, draft, bantuan, dan unduh viewer. Klik pada buat laporan. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, di sini kita akan mengikuti kebijakan 2 atau skema 2. Maka kawan pajak bisa klik pada skema 2 atau kebijakan 2. Di sini akan muncul pop-up atau notifikasi. Ini diabaikan saja, klik X. Setelah itu, kawan pajak bisa memilih media pengiriman token. Bisa dikirim menggunakan email atau menggunakan nomor handphone yang telah terdaftar. Kemudian klik pada menu kirim permintaan. Setelah kawan pajak mengklik kirim permintaan, otomatis di bagian pojok kiri ini akan terdownload secara otomatis e-form dari program pengungkapan sukarela ini. Kemudian kawan pajak bisa buka e-form ini. Nah, ini adalah e-form dari program pengungkapan sukarela ini. Untuk membuka e-form ini, pastikan kawan pajak semua telah menginstal Adobe Reader versi 32 bit yang kompatibel dengan aplikasi e-form ini. Bagi kawan pajak yang belum memiliki aplikasi Adobe Reader, dapat kawan pajak saksikan di video saya yang sebelumnya. Pada e-form ini, kawan pajak bisa klik kanan, kemudian pilih Open with, kemudian kita pilih dengan Adobe Acrobat Reader. Jika e-form telah terbuka, maka di sini akan muncul daftar rincian harta bersih dan utang. Di sini juga ada keterangan NPWP kita dan nama wajib pajak. Kemudian di sini di poin pertama di sini ada rincian harta bersih, kemudian di poin kedua di sini ada daftar utang. Apabila kawan pajak ingin menambahkan harta yang ingin dilaporkan dalam program PPS ini, maka kawan pajak bisa klik pada tombol tambah di sebelah kiri ini. Nah, di sini kita akan memasukkan harta yang belum kita laporkan. Contohnya saja saya memiliki uang tunai yang belum saya laporkan. Kemudian kita isi di sini uang tunainya kita belum melaporkan di tahun berapa. Misalkan saya isi tahun 2020. Kemudian di sini lokasi uang tunai tersebut berada di Indonesia. Kemudian alamatnya kita isi sesuai alamat tempat tinggal kita atau alamat domisili kita. Kemudian di sini diisi atas nama pribadi kita. Kemudian kita pilih di sini NPWP atau NIK. Kita pilih NPWP. Kemudian kita masukkan NPWP kita di sini. Kemudian kita pilih jenis dokumen, nomor dokumen. Kemudian di sini kita pilih mata uang yaitu IDR. Setelah itu kita masukkan nilai harta uang tunai yang belum kita laporkan. Contoh saja saya isi 100.000. Nah, maka di sini akan terisi secara otomatis. Kemudian kawan pajak juga mengisi bagian kolom ini dengan 0, kemudian klik enter. Kemudian di bagian ini kawan pajak memindahkan nilai harta yang belum kita laporkan yaitu 100.000. Klik enter, kemudian di sini isi 0, kemudian klik enter. Pastikan semuanya ini sudah sesuai.
kawan pajak bisa cek kembali apabila masih belum ada data yang terisi. Pada daftar kedua ini, yaitu daftar hutang, saya akan mengabaikan karena di tahun 2020 saya tidak memiliki hutang. Nah, bagi kawan pajak yang memiliki utang atau membeli sebuah KPR atau rumah secara kredit, kemudian kawan pajak memiliki hutang nih di bank. Nah, kawan pajak bisa memasukkan nilai hutang tersebut di sini. Kemudian kawan pajak juga memasukkan nilai dari aset KPR atau rumah tersebut yang dibeli secara kredit. Apabila kawan pajak telah mengisi rincian harta bersih dengan benar, kemudian juga kawan pajak mengisi daftar hutang, maka kawan pajak bisa klik pada menu selanjutnya. Nah, di menu ini kita akan ditampilkan secara ringkas dari profil diri kita, yaitu di mana di sini ada NPWP, kemudian ada NIK, nama dan alamat kita. Kemudian di sini kawan pajak bisa mengisi alamat tempat tinggal atau kedudukan di luar negeri. Misalkan kawan pajak domisilinya di Jogja nih, seperti saya ya, maka saya isi Yogyakarta. Kemudian nomor paspor ini diisi strip saja. Kemudian di sini kita isikan nomor telepon. Nah, di sini akan menampilkan harta bersih yang belum atau kurang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Di mana tadi harta bersih yang saya masukkan sebesar Rp100.000. Kemudian di sini adalah turunan dari angka 1, ini adalah turunan dari angka 3, dan ini adalah turunan dari angka 3A, 100.000. Kemudian di poin 4A ini adalah penghitungan pajak penghasilan bersifat final, di mana program pengungkapan sukarela ini adalah pajak yang dikenakan bersifat final. Di sini adalah 14.000, yaitu 100.000 dikali 14% karena kita menggunakan skema 2. Kemudian kita scroll ke bawah kawan pajak, di sini kita centang semua ya. Kita centang, kita centang, kita centang. Ini nggak usah kita centang. Kemudian wajib pajak bisa scroll ke bawah, kemudian diisi tanggal kapan ingin kita laporkan atau kita bayarkan. Misalkan saya ingin bayarkan dan laporkan hari ini gitu ya. Saya isi tanggal sekarang. Jika sudah, kawan pajak bisa scroll ke atas, kemudian klik pada menu kirim. Nah, di sini kita akan memasukkan kode verifikasi yang telah kita dapatkan atau dikirim oleh DJP Online. Maka kawan pajak juga perlu membuka email kawan pajak terlebih dahulu untuk memudahkan melihat kode verifikasi yang telah dikirim oleh DJP Online. Nah, di sini kita copy saja, kita blok, kemudian kita klik kanan copy, kemudian kita beralih kepada e-form kembali, kita tempel di sini, klik kanan, kemudian kita paste. Jika sudah, ini kita klik pada tombol kirim. Silahkan kawan pajak nanti akan muncul pop-up di sini. Submit formulir SPPH berhasil. Silahkan lanjutkan proses melalui web aplikasi. Kemudian kawan pajak bisa klik tombol OK ini. Jika sudah, kita akan beralih kepada website DJP Online kembali di sini. Nah, di sini kita akan membuka di bagian menu draft. Nah, di sini kawan pajak, dari data yang telah kita isi di e-form PPS tadi akan terbaca secara otomatis atau terintegrasi secara otomatis dalam website atau server DJP Online ini. Di sini ada jumlah PPh yang akan kita bayar, Rp14.000, menunggu unggah lampiran. Kemudian kita klik di sini unggah permohonan, kita klik konfirmasi unggah surat pencabutan permohonan, pilih tidak, pilih OK. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan pembayaran, yaitu kita klik pada menu pembayaran. Maka di sini akan muncul NPWP kita, nama kita, kebijakan yang kita gunakan, pemberitahuan ke-1, PPh final kurang dibayar Rp14.000. Di sini ada menu pembayaran, ada 3 pilihan. Karena kita belum melakukan pembayaran atau kita belum membuat ID billing, maka kawan pajak bisa klik pada menu belum saya membuat ID billing. Kemudian scroll ke bawah, kawan pajak bisa klik pada menu proses. Di sini akan ada konfirmasi kembali, konfirmasi pembuatan kode ID billing. Sistem akan membuatkan kode billing secara otomatis. Apakah Anda yakin untuk membuat kode billing tersebut? Klik iya, pilih OK. Nah, maka di sini akan secara otomatis keluar ID billing yang bisa kita dapat bayarkan melalui bank yang kita gunakan. Nah, di sini saya akan coba untuk melakukan pembayaran menggunakan
Mandiri M-Banking. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran menggunakan bank yang kita gunakan. Kebetulan pada kesempatan kali ini saya menggunakan bank Mandiri M-Banking. Kawan-kawan bisa menggunakan bank apapun yang support untuk membayar kode ID billing tersebut. Kemudian di sini kita klik Livin by Mandiri. Kita login dulu. Nah, kemudian di menu ini kawan pajak bisa klik bayar. Nah, di sini kawan pajak bisa pilih menu pajak di bagian kanan ini. Kemudian kawan pajak bisa pilih pajak garing PNBP garing cukai. Nah, di sini kita akan menempelkan atau memasukkan kode billing yang telah kita dapatkan tadi dari DJP Online. Nah, ini adalah kode billing tersebut, kemudian klik lanjut. Nah, otomatis di sini akan terbaca secara otomatis jumlah pajak yang akan kita bayar. Kemudian kawan pajak bisa klik pada menu lanjut di bagian bawah. Nah, di sini kita akan memasukkan password yang telah kita buat untuk mengakses M-Banking tersebut. Nah, ini adalah bukti pembayaran dari pajak tersebut sebesar Rp14.000. Selanjutnya kita beralih kepada website DJP Online. Baik kawan pajak, selanjutnya kita beralih kepada website atau situs DJP Online. Nah, di sini karena kita sudah melakukan proses pembayaran, maka kawan pajak bisa centang pada sudah di sini. Kemudian kawan pajak bisa klik pada menu proses. Nah, di sini akan otomatis sistem akan membaca secara otomatis dari pajak yang telah kita bayarkan. Kemudian di sini kita klik pada kirim data SPPH. Nah, lagi-lagi di sini kita akan memasukkan kode verifikasi. Kita mengambil atau melakukan permohonan kode verifikasi dengan cara kawan pajak bisa klik pada menu klik di sini. Kemudian kita pilih ke email, kemudian kita kirim token. Kemudian kawan pajak bisa cek kembali email yang digunakan sambil emailnya direfresh. Nah, di sini akan masuk kode verifikasi yang kedua yang dikirimkan oleh DJP Online. Ini kita blok, kemudian klik kanan copy. Kemudian kita beralih lagi kepada situs DJP Online. Kemudian di sini kita masukkan kode verifikasi tersebut yang telah kita copy. Klik kanan atau langsung Ctrl P. Nah, ini dia kode verifikasinya. Setelah itu kawan pajak bisa klik kirim SPPH. Konfirmasi pengiriman data SPPH. Apakah Anda yakin melakukan pengiriman data? Iya, klik iya di sini. SPPH berhasil dikirim, kemudian pilih OK. Nah, kawan pajak akan diberikan survei ya, semacam survei begitu, bagaimana kepuasan kawan pajak menggunakan aplikasi DJP Online ini. Kita pilih saja ratingnya 5 ya. Apabila kawan pajak telah mengisi ini, silahkan saja diisi sesuai pendapat dan opini kawan pajak semua. Kemudian pilih kirim survei. Nah, kemudian di sini kita akan melihat arsip SPPH yang telah kita laporkan tadi. Klik di bagian arsip. Kemudian kita dapat melihat detail dari SPPH tersebut, atau kita akan mengunduh surat keterangan SPPH. Coba kita unduh di sini. Maka di sini di bagian pojok kiri ini akan terunduh secara otomatis. Nah, di sini ada surat keterangan pengungkapan harta bersih, nomor, kemudian dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa nama saya, NPWP, NIK, alamat, dan seterusnya. Di sini juga akan diuraikan nilai harta bersih yang telah kita laporkan. Kemudian jumlahnya. Kemudian di sini juga akan ada pajak penghasilan PPS yang bersifat final sebesar 14.000 yang telah kita bayarkan tadi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya harap mudah-mudahan video yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kawan pajak semua. Oh ya, bagi kawan pajak yang sedang nonton video ini, jangan lupa untuk tetap like, komen, dan subscribe, karena dari dukungan kalian saya akan selalu semangat untuk membuat informasi dan video-video yang bermanfaat untuk kawan pajak semua.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita bersama-sama berpartisipasi mensukseskan program pemerintah, yaitu program pengungkapan sukarela. Ayo kita bayar pajak untuk negara ini. Ingat, program pengungkapan sukarela ini berlaku sampai 30 Juni 2022. Pastikan kawan pajak tidak terlewat dan pastikan kawan pajak telah mengikuti PPS ini sebelum berakhir jatuh temponya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.